أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأعين وما تخفي القلوب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahil azizil ghaffar mukawwirul laili 'alan nahar wa tabsiratu dawil i'tibar amma ba'du. Awalan qabla kulli syai'in hayabina nashkuru syukran katsiran lillahi ta'ala alladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Alhamdulillah. Thaniyan salatan wassalaman daimaini mutalazimaini ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalan nasa minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratil mustaqim. Alhamdulillah, sahabatku sekalian, kaifa halukum? Alhamdulillah, kabarnya baik semua? Alhamdulillah. Sahabat, saya ingin bertanya dulu. Apa yang kalian cari di Maqdis ini? Kok pada diam? Apa yang kalian cari di Maqdis? Ridha Allah. Apa lagi? Sekedar ridha Allah? Nah, itulah pentingnya kenapa saya menanyakan apa yang kalian cari di Maqdis. Karena kita senantiasa harus memperbaiki niat kita dari awal. Apa yang ingin kita cari di Maqdis ini? Ya, cintanya Allah. Dengan jalan apa? Menghafalkan Al-Quran, mencari ilmu untuk mencari ridha Allah, dan sebagainya. Namun, seringkali di tengah-tengah niat kita yang mulia tersebut, selalu ada gangguan. Bagaimana, sahabat, jika ada seseorang yang kita idam-idamkan, menyatakan cinta kepada kita? Sungguh berjuta rasanya bagi kita. Itu merupakan hal yang terindah. Namun, apa kata Allah? Innallaha ma'as-sabirin. Kita harus sabar dulu, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Benar nggak harus sabar dulu? Ya, karena menyatakan cinta bukan pada waktunya, itu bukanlah cinta yang sesungguhnya. Dalam Islam, bolehkah kita menyatakan cinta? Boleh. Ya, dalam Islam boleh menyatakan cinta, namun itu tidak penting. Tidak sepenting bukti sebenar cinta. Bukti sebenar cinta adalah apabila kita menghargai orang yang kita cintai agar ia merasa terhormat dan terselamat. Jadi, bukti cinta itu adalah menjaga, sahabat. Sebagaimana kita menghafalkan Al-Quran. Ziyadah itu adalah bukti cinta, dan murojaah itu adalah setia. Buktiin dong kalau benar-benar cinta sama Al-Quran dengan murojaah, yaitu kesetiaan. Nah, kita kembali lagi. Bukti cinta yang sesungguhnya adalah menjaga. Sahabat, apabila kita benar-benar mencintai seseorang, kita harus buktikan bahwa kita harus menjaga dia agar dia terselamat dari dosa yang berawal dari kita. Antara lain, yang pertama kita harus menjaga pandangan kita. Karena kita harus menghindari ia dari dosa kita ingin memilikinya. Pertama dari melihat dia. Alangkah indahnya ya dia gitu ya. Sehingga kita ingin memilikinya. Kita harus menjaga pandangan karena itu. Kedua, kita harus menjaga hati kita. Karena apa? Di sini saya dapatkan nasihat dalam buku, dan nasihat ini sudah tersebar gitu ya di IG, kemarin saya lihat. Nasihatnya seperti ini. Apabila dia mencintaimu, kamu akan tahu. Apabila tidak, kamu akan bingung. Berarti ketika kita mencintai seseorang, berarti orang itu akan tahu gitu. Maka dari itu kita harus menjaga hati kita agar dia tidak terganggu bahwa kita mencintainya. Seperti itulah, sahabat.
Terus gimana sih caranya agar ketika kita mencintai seseorang itu apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Apa yang harus kita lakukan kita ketika mencintai seseorang? Yaitu mencintainya dalam diam dan panahlah dalam doa. Jadi doakan gitu ya, doakan orang yang kita cintai, doakan untuk kebaikannya, doakan untuk kebahagiaannya, doakan untuk kesuksesannya, doakan agar dia itu tetap istiqomah dalam kebaikan. Jangan hanya mendoakan kalau dia itu biar jadi milik kita gitu. Karena doa agar dia bisa menjadi milik kita saja itu adalah nafsu belaka. Karena jodoh kan udah diatur ya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus maksa? Untuk saat ini sahabat, fokus dulu mencari ilmu, bukan nyari jodoh. Bukannya saya melarang untuk mencari jodoh, tapi prioritaskan dulu apa yang wajib bagi kita. Yang wajib adalah mencari ilmu. Ya sahabat, utlub ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi kapan kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Dari sejak buayan hingga liang lahat. Terus dari ini juga ya, dari Al-Quran juga banyak sekali gitu. Kita tuh dianjurkan untuk berilmu, karena dengan berilmu kita akan diangkat derajatnya. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, bagaimana? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Terus ada lagi dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 9 yang kul hal la yastawi alladhina ya'lamuna wa la ya'lamun gitu ya. Sungguh beda gitu ya orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Terus ada juga dalam Quran Surat Fatir ayat 28 itu yang bunyinya innamallahu min ibadihil ulama ya yaksha innamallahu ya innama yakshallahu min ibadihil ulama itu ya. Jadi orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu gitu ya, para ulama. Terus ada juga dalam hadis mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika kamu ingin kebaikan berarti kamu harus paham akan agama. Terus menuntut ilmu juga itu merupakan jalan termudah untuk kita bisa masuk surga. Itu juga dalam riwayat Abu Hurairah ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bunyinya wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu ilal jannah gitu ya. Orang yang ketika dia itu berjalan di jalan Allah dalam urusan menuntut ilmu, pasti Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dan ini hadisnya sahih gitu ya, diriwayatkan oleh Muslim. Terus gini ya sahabat, untuk saat ini apa yang harus kita lakukan? Fokus dulu nyari ilmu. Jangan sampai kita sibuk memikirkan hal-hal yang belum tentu, seperti jodoh yang belum ketemu, karena Allah sudah tetapkan siapa yang terbaik bagimu. Nyari ilmu, dapat jodoh, alhamdulillah itu karunia darimu. Ketika gak fokus nyari ilmu, terus jodoh gak dapat pula, ya ampun alangkah ruginya hidupmu. Tapi bagaimana jika ada jodoh namun gak punya ilmu? Bisa jadi kamu berkeluarga namun tidak seru karena ilmunya belum tahu gitu ya sahabat. Jadi untuk sekarang fokus dulu nyari ilmu. Jangan sampai terganggu dan tertipu oleh hal-hal yang belum tentu. Jadi untuk sekarang fokus dulu mencari ilmu, berkaya dan berprestasi dulu. Jika kamu sudah dapatkan semua itu, yakin deh akan ada banyak orang yang datang kepadamu untuk melamar dan menikahimu. Be happy, full prestasi. Cita dulu, baru cinta. Selamat berjuang di jalan ilmu, sahabat. Untuk itu, saya mungkin akan tutup dengan nasihat ilmu. Begini, jangan sampai hal-hal yang tidak tentu itu ya membuat prioritas kewajiban kita terganggu. Yang seharusnya tadi kamu lulus kuliah, tapi karena dia kamu terganggu. Yang seharusnya kamu fokus dalam bekerja, namun karena dia kinerjamu terganggu. Yang harusnya kamu itu fokus menghafal, tapi karena dia kamu nggak hatam-hatam. Yang harusnya kamu itu banggain orang tua, tapi karena dia kamu lupa
siapa orang terdekatmu yang seharusnya kamu jadi sahabat terbaik, namun kamu tidak menyempatkan waktu untuk sekedar mendengarkan celotehan sahabatmu. Seperti itu sahabat. Karena kita tahu ya, seseorang yang sudah sangat mencintai ilmu, pasti ia akan melebihi cintanya kepada kekasihnya gitu. Ketika udah benar-benar cinta sama ilmu, akan fokus banget gitu. Itulah kenapa move on itu berat bagi orang-orang yang sudah invest too much. Karena kau sadar apa yang kau lakukan itu salah, apa yang kau percaya selama ini hancur. Carilah orang yang siap jadi pasangan hidup, bukan gebetan belaka. Karena kalau gebetan, ujungnya cuma ngabisin waktu produktifmu gitu ya sahabat. Masih muda, punya penghasilan, akhlaknya mulia, terus diperebutkan oleh banyak mertua. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Makalah be high quality jomblo. Jadilah jomblo yang berkualitas, sibuk berkarya dan berprestasi di masa muda yang gemilang ini. Stop mikirin hal-hal yang belum pasti, karena Allah tetapkan pasangan sejati bagi hambanya yang tahu diri, memantaskan diri agar dicintai oleh Allah sang penguasa jagat raya ini. Cintailah yang maha cinta agar kamu mendapatkan cinta yang sesungguhnya. Ditutup dengan doa. Ayo kita doa bersama-sama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuballighu wa hubba ma yuballighuni hubbaka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa akhiran, itu saja mungkin. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan karena saya juga masih di proses itu. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.